Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Iwan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Lamongan, Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh beliau, Pak Anang Priyanto. Beliau adalah guru pengampu mata pelajaran Project IPAS dan mengajar di 10 perhotelan 1. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi Pak Apa Iwan. kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Anang, cakapan pra observasi pada pagi hari ini. Nanti sebelum saya mengamati jalannya Pak Anang melakukan pembelajaran di kelas, atau sebelum saya nanti melakukan supervisi di kelas. Baik Pak Anang, untuk tujuan percakapan pra observasi pada pagi hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak Anang nanti di kelas, dan juga nanti sebagai persiapan Pak Anang untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas besok, supaya nanti Pak Anang lebih siap dan juga nanti untuk bisa lebih percaya diri sehingga nanti bisa menyampaikan materi-materi kepada peserta didik itu dengan sebaik mungkin. Baik Pak Anang, ada beberapa hal nanti yang akan saya catat dan akan saya sampaikan nanti pada waktu yang terakhir, nanti ada pasca observasi. Untuk yang pertama Pak Anang, ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang Pak Anang ingin capai dalam pembelajaran di kelas nanti seperti apa Pak Anang? Kebetulan di kelas pembelajaran sudah masuk di bab yang ketiga tentang energi dan perubahannya, dan kebetulan nanti pada saat panjenengan observasi, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak-anak adalah tentang menjelaskan pengolahan minyak bumi dan batu bara. Oke, baik. Jadi nanti tujuan yang ingin dicapai Pak Anang nanti adalah tentang terkait dengan materi pengolahan minyak bumi dan juga batu bara. Jadi itu oke. Baik Pak Anang, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua itu adalah nanti area pengembangan yang hendak Pak Anang capai dalam pembelajaran nanti seperti apa? Yang jelas dari segi kognitif atau pengetahuan siswa, jadi siswa nanti diharapkan mampu untuk mengetahui baik proses pembentukan maupun pengelolaan minyak bumi dan batu bara tersebut. Selain ranah kognitif, diharapkan juga ranah psikomotorik atau kemampuan siswa juga berkembang setelah mempelajari materi tersebut. Baik, berarti nanti kolaborasi ya Pak Anang ya, terkait antara kognitif dan psikomotorik. Berarti nanti pengetahuan dan juga nanti adalah keterampilan. Oke, baik Pak Anang. Selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah strategi atau model pembelajaran apa nanti yang Pak Anang pakai di dalam pembelajaran dalam kelas. Insya Allah nanti yang akan saya terapkan adalah model problem based learning. Jadi selain saya menyampaikan materi secara langsung, anak-anak nanti diberikan permasalahan tentang materi tersebut yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Boleh saya konfirmasi ya Pak ya? Berarti nanti yang dipakai Pak Anang dalam pembelajaran adalah model problem based learning ya, PBL ya Pak Anang ya. Anak-anak diberikan sebuah permasalahan, baru nanti anak disuruh menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Baik Pak Anang, ini yang terakhir ini Pak Anang, yang terakhir. Nanti media pembelajaran apa yang nanti Pak Anang gunakan dalam pembelajaran kelas? Insya Allah nanti tetap buku paket tentang Project IPAS. Terus saya juga ada buku penunjang untuk IPAS-nya. Terus nanti kemungkinan besar akan saya gunakan PowerPoint presentation tentang materi tersebut. Jadi anak-anak nanti selain mempelajari buku juga ada tampilan yang bisa dipelajari langsung. Oke, berarti nanti menggunakan banyak media ya Pak Anang ya. Iya, yang selain nanti pakai buku panduan, anak-anak juga diberikan tampilan materi berupa PowerPoint gitu. Baik Pak Anang, kira-kira ini nih Pak Anang, saya bisa melakukan observasi Pak Anang mengajar ini hari apa? Insya Allah besok hari Rabu Pak Iwan, jamnya Insya Allah jam ke-5 sampai dengan jam yang ke-7 di kelas 10 PH1. Oke.
Baik Pak Anang, berarti nanti saya bisa melakukan observasi pada waktu Pak Anang mengajar pada hari Rabu Iya, jam yang Rabu. ke-5 sampai ke-7. 7. Dan juga Pak Anang nanti dalam proses observasi nanti saya akan mencatat apa-apa mungkin hal-hal yang saya temukan dalam proses observasi, dan nanti akan saya sampaikan pada waktu di akhir di acara kita yang ketiga, yaitu pasca observasi, dan nanti juga akan didampingi pula oleh pengajar praktik guru penggerak saya. Siap. Seperti Siap, Pak. itu. Baik Pak Anang, kira-kira sebelum ini berakhir ya Pak Anang ya, hal apa saja yang Pak Anang dapatkan dalam proses percakapan pra observasi ini Pak Anang? Yang jelas ada beberapa tahapan yang perlu saya lakukan ketika akan mengajar di kelas. Mungkin yang pertama, menyiapkan tujuan pembelajaran, terus apa saja nanti yang saya harapkan pada siswa, yang siswa bisa apa setelah saya mengajar tersebut. Terus yang ketiga, menyiapkan strategi pembelajaran apa yang saya gunakan di kelas, dan menyiapkan media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi di kelas tersebut. Baik Pak Anang, mungkin itu percakapan pra observasi pada pagi hari ini. Semoga nanti pada waktu observasi nanti berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga nanti mendapatkan apa yang ingin kita capai bersama. Amin. Baik, terima kasih Pak Anang atas waktu yang diberikan. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya proses kegiatan belajar mengajar nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Doa mulai. Oke, terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Piket di hotel ya? Oke, anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan materi pembahasan yang ada di bab 3 tentang energi dan perubahan. Kemarin kita sudah membahas tentang di bagian pertama dan bagian yang kedua. Hari ini kita akan masuk di subbab yang ketiga tentang energi dan perubahan. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang energi yang tak dapat atau tidak dapat diperbaharui. Kira-kira yang tidak dapat diperbaharui itu apa? Ayo, silakan, Faiz. Minyak bumi. Ada yang lain? Nah, batu bara. Jadi kita hari ini akan berfokus ke dua bahan tersebut, yaitu minyak bumi dan batu bara. Kira-kira kenapa dua bahan tersebut, dua energi tersebut masuk ke dalam kategori energi yang tidak dapat diperbaharui? Ayo, kira-kira bagaimana? Tak dapat diperbaharui itu apa sih? Tak dapat diperbaharui itu adalah mungkin nggak minyak bumi bisa diproduksi lagi? Tidak. Batu bara mungkin nggak bisa dibuat lagi dan diproduksi massal di pabrik? Tidak. Oleh karena tidak dapat dibuat lagi, maka dua bahan ini merupakan dua bahan energi yang tidak dapat diperbaharui. Oke, kita lanjutkan. Yang akan kita pelajari kali ini adalah nanti sampean semua diharapkan mampu untuk menjelaskan pengelolaan minyak bumi dan batu bara. Bagaimana prosesnya, bagaimana terjadinya, bagaimana nanti hasil olahannya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Nah, kira-kira minyak bumi itu apa sih? Di sini sudah ada sedikit penjelasan, silakan dibaca sebentar. Jadi minyak bumi adalah seperti yang sesuai dengan judul tadi, sumber energi yang tak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui.
yang berasal dari sisa-sisa organisme yang telah mati dan terkubur lama, bisa ribuan, puluhan, bahkan jutaan tahun yang lalu. Jadi minyak bumi tidak diproduksi secara cepat, tapi memerlukan proses yang sangat lama. Jadi minyak bumi memang berasal dari ini, sisa-sisa organisme yang telah mati. Kira-kira sisa-sisa organisme yang telah mati itu seperti apa? Atau apa saja? Contohnya fosil. Apalagi? Nah, pernah dengar cerita dinosaurus? Nah, sebagian besar konon katanya bahwa minyak bumi berasal dari dinosaurus purbakala yang telah mati dan tertimbun tanah selama lebih dari jutaan tahun yang lalu. Jadi itu adalah awal proses terjadinya minyak bumi. Untuk lebih jelas, ini ada beberapa tahapan proses terjadinya minyak bumi. Yang pertama, nah, dimulai dari hewan. Bisa berasal dari hewan, bisa berasal dari tanaman yang terkubur dalam kerak bumi. Kerak bumi itu adalah bagian bumi yang paling dasar sebelum mencapai inti bumi. Selama ratusan, ini bahkan ratusan juta tahun yang lalu. Jadi sebelum ada umat manusia, karena manusia lahir mulai Nabi Adam dan seterusnya, ini proses terbentuknya minyak bumi sudah dimulai dan bisa dimanfaatkan mulai ketika manusia memasuki masa modern. Selanjutnya, hewan dan tanaman yang telah mati terkubur, nah ini akan terbawa atau pasti tertimbun. Lama-lama yang awalnya ada di permukaan, terus berada di dalam dan menjadi kerak di lapisan lempeng bumi. Proses selanjutnya, nah, bereaksi dengan panas bumi. Karena inti bumi itu panas, ada magma dan lain sebagainya, maka sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mati tersebut bereaksi terhadap panas bumi tersebut. Dan proses yang keempat, setelah melalui ribuan, ratusan, bahkan jutaan tahun, maka fosil berubah menjadi cairan hitam yang kita kenal dengan minyak mentah. Untuk lebih jelasnya, ini ada sedikit video animasi berkaitan dengan proses pembentukan minyak bumi. Silakan disimak sebentar. Nanti ambil lagi nggak apa-apa. Kalau mau selesai, pas kelompok nanti kan kelompoknya dapat. Seperti keterangan tadi, berasal dari tumbuhan atau hewan yang mati terkubur di dalam tanah. Selanjutnya, lama-kelamaan bangkai hewan dan tumbuhan tersebut akan tertimbun. Tertimbun itu tertumpuk dengan lapisan tanah yang baru. Nah, karena pengaruh panas dan tekanan bumi, maka fosil-fosil tersebut berubah menjadi minyak yang berwarna hitam tadi. Jadi tidak bisa serta-merta langsung jadi setelah hewan mati jangka 1-2 tahun berubah, tapi butuh waktu berjuta-juta tahun. Oke, jadi kembali ke proses terbentuknya minyak bumi tadi. Bisa berada di daratan, bisa berasal dari sisa hewan yang mati yang ada di dasar lautan. Karena sebagian besar sumber minyak bumi, tambang dan kilang minyak bumi itu berada di laut lepas. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak negara mana yang menghasilkan minyak paling banyak di dunia?
Hah? Rusia, Arab, terus mana lagi? Dubai, Uni Emirat Arab. Jadi itu adalah beberapa negara penghasil minyak terbesar karena kebetulan dulu hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan itu memang bermukimnya di daerah sana. Nah, Indonesia juga merupakan salah satu penghasil minyak tapi tidak dalam skala besar. Ada di tengah tangga kita, yaitu di Blok Cepu dan Bojonegoro. Ada lagi di lepas pantai daerah selatan juga ada tambang atau kilang minyak bumi. Nah, setelah proses terjadinya tadi, ini adalah beberapa hasil olahan tentang minyak bumi. Kira-kira minyak mentah yang berwarna hitam dan lain sebagainya tadi bisa diproses, bisa diolah menjadi apa saja. Nah, bawa motor ke sekolah? Bawa motor. Kira-kira bahan bakarnya apa? Bensin. Nah, bensin ini adalah salah satu hasil olahan dari minyak mentah. Jadi ini adalah beberapa olahan hasil dari minyak bumi. Ternyata minyak bumi yang tadi berwarna hitam pekat bisa diolah dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam kondisi suhu yang nantinya akan menghasilkan beberapa macam bahan yang bisa digunakan untuk kehidupan. Mulai dari yang paling atas, nah, minyak bumi itu bisa diolah menjadi gas LPG yang sudah kita manfaatkan, kita gunakan sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga yang ada di rumah. Selanjutnya, minyak bumi bisa diolah menjadi bensin. Bensin itu bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Nah, saat ini jenis-jenis bensin, jenis-jenis bahan bakar untuk kendaraan bermotor itu bermacam-macam. Yang sering sampai digunakan apa sekarang? Pertamax. Yang lain? Pertalite. Pertamax pun bermacam-macam sesuai dengan nilai RON-nya. Nah, nilai RON itu mempengaruhi kinerja dari mesin, mempengaruhi keawetan bahan bakar tersebut ketika digunakan. Sampai dengan turunan yang paling akhir, yaitu adalah aspal yang digunakan untuk menghaluskan, meratakan jalan yang sampai lewati tiap hari. Lebih jelas, ini adalah beberapa produk yang dihasilkan dari turunan minyak bumi. Yang pertama, pelumas atau kita kenal dengan oli. Oli ini juga digunakan untuk berbagai macam kendaraan bermotor dan berbagai macam kendaraan yang berhubungan dengan mesin diesel. Selanjutnya, ini yang kita gunakan tiap hari. Karena kalau tanpa bensin, motor kita nggak bisa bergerak. Tanpa Pertamax, mobilnya nggak bisa jalan. Nah, ini yang seperti saya sebutkan tadi bahwa sebagian besar kilang pengeboran minyak itu berada di laut lepas. Karena memang sisa organisme, sisa fosil yang ada di laut itu lebih banyak daripada yang ada di darat. Selanjutnya, gas LPG. Ini kebetulan blue gas. Nah, aftur ini apa kira-kira? Bahan bakar pesawat. Ada yang sudah pernah naik pesawat? Saya, alhamdulillah. Jadi nanti bareng-bareng kita coba naik pesawat yang bahan bakarnya after ini. Terakhir, nah, solar ini adalah untuk bahan bakar mobil diesel. Jadi kalau motor kita menggunakan bensin, solar digunakan biasanya untuk truk, untuk bus dan beberapa macam kendaraan yang menggunakan sistem diesel. Oke, sampai dengan yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah paham? Alhamdulillah. Jadi selanjutnya kita akan coba berdiskusi. Silakan membentuk kelompok yang kemarin sudah kita tentukan. Silahkan mencari manfaat minyak bumi dalam kehidupan itu apa saja. Silakan dituangkan, diskusi sama kelompoknya, ditulis di buku maupun selembar kertas. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya terlebih dahulu. Terus, selain mencari manfaat minyak bumi, silahkan berdiskusi juga mencari kira-kira energi alternatif apa yang bisa digunakan untuk menghemat penggunaan minyak bumi tersebut. Silahkan berdiskusi, ada waktu 5-10 menit ke depan.
Oke, sudah cukup diskusinya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, berkaitan dengan manfaat minyak bumi serta kira-kira bagaimana sih usaha yang dilakukan untuk menghemat, karena cadangan minyak buminya semakin hari, semakin bulan, dan semakin tahun semakin tergerus, bukan semakin bertambah, semakin berkurang, dan semakin berkurang. Oleh karena itu, karena tadi sudah didiskusikan, saya mohon salah satu kelompok silakan maju ke depan. Oke, silakan kelompoknya Faris dan teman-teman, silakan maju ke depan untuk menyampaikan kepada teman-teman hasil diskusinya tadi seperti apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari yang disampaikan teman-teman yang ada di depan kelompoknya Faris, kira-kira hampir sama nggak seperti yang sampean diskusikan tadi? Oke, jadi manfaat, oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan, boleh kembali ke tempat dulu. Terima kasih. Jadi manfaat penggunaan minyak bumi itu sangat banyak sekali untuk kehidupan. Jadi selain untuk bahan bakar, ternyata minyak bumi juga ada yang disuling dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sabun. Sampai dengan produk terakhir, produk turunannya adalah aspal yang digunakan untuk meratakan jalan tadi. Nah, sedangkan apa saja usaha yang dilakukan untuk menghemat penggunaan minyak bumi tersebut? Yang jelas pemerintah mengkampanyekan kita untuk berusaha atau berubah menjadi pemakai jasa kendaraan umum. Tujuannya apa? Agar konsumsi BBM-nya semakin berkurang. Nah, pemerintah juga sekarang lagi gencar-gencarnya mengenalkan produk baik motor maupun mobil listrik. Tujuannya adalah memang untuk menghemat penggunaan minyak bumi tersebut, menghemat penggunaan bahan bakar. Terus di desa-desa yang di pinggir kanan dan kiri jalan, sekarang banyak lampu yang menggunakan tenaga apa? Tenaga surya. Nah, sebagian besar untuk produksi listrik dialihkan ke tenaga matahari atau tenaga surya yang menggunakan panel surya tersebut. Ini adalah salah satu langkah untuk melakukan penghematan penggunaan minyak bumi sekaligus untuk menanggulangi pemanasan global yang terjadi di
muka bumi. Oke ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan minyak bumi. Untuk bahan yang tidak dapat, energi yang tidak dapat diperbaharui tentang batu bara, insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran yang kita lakukan bisa bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk kehidupan yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi, mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Lamongan, Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini, cakapan pasca observasi, saya ditemani oleh Bapak Anang Rianto sebagai guru yang telah diobservasi kelas kemarin dalam rangka supervisi akademik, dan juga saya bersama beliau Bapak Hamim selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 11. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi Pak Hamim. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Pak Anang, pada percakapan pasca observasi akademik ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya observasi kelas yang kemarin sudah Bapak laksanakan di dalam kelas, dengan tujuan sejauh mana dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang sudah diadakan kemarin. Siap. Baik, saya mulai yang pertama ya Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak dalam kegiatan observasi di kelas kemarin yang sudah kita laksanakan di dalam kelas? Alhamdulillah. Yang jelas sedikit berdebar karena biasanya mengajar tanpa ditunggui, tanpa ada yang mengawasi. Kemarin ditunggui, jadi pas 5-10 menit awal agak ngerogi sedikit, tapi alhamdulillah setelah melewati fase awal saya bisa menyampaikan pembelajaran dengan lancar seperti biasa, meskipun juga ditunggui oleh Pak Iwan di kelas pada saat itu. Baik, karena memang awal ya Pak ya, jadi Iya, karena baru pertama kali kalau terbiasa ya nanti diobservasi ini. kalau terbiasa nanti ya sudah enjoy Iya. saja seperti itu. Baik Pak, untuk yang kedua bisa diceritakan kembali Pak untuk area yang dikembangkan oleh Bapak dalam pembelajaran di kelas kemarin. Yang jelas ketika menyampaikan materi pembelajaran, saya menyasar ke pengetahuan siswa. Yang kedua berkaitan dengan keterampilan siswa, keterampilan untuk berkomunikasi, keterampilan untuk mengerjakan tugas yang diberikan, dan keterampilan untuk melakukan presentasi di depan teman-teman. Berarti ada dua ranah ya Pak ya. Yang pertama pengetahuan, sedangkan yang kedua adalah keterampilan. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Pak, menurut Bapak ya sejauh mana pengembangan Bapak yang terapkan dalam kelas itu sudah mencapai tujuan atau sudah berhasil, atau mungkin ada yang perlu diperbaiki? Alhamdulillah, kalau untuk mencapai tujuan sebagian besar sudah tercapai, tapi kayaknya masih ada yang perlu diperbaiki karena memang yang pertama beberapa materi yang saya sampaikan mungkin kurang detail sesuai dengan tema atau topik yang saya ambil pada saat itu. Terus yang kedua, beberapa siswa sedikit acuh ketika temannya presentasi atau ketika pada saat saya menyampaikan materi kelas. Baik. Berarti dalam area yang Bapak sampaikan tadi itu ada beberapa kendala, mungkin dari salah satunya adalah keaktifan siswa yang masih kurang, dan juga mungkin daya tangkapnya anak-anak juga berbeda-beda seperti itu. Dari pemetaan kekurangan tadi, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak Anang? Yang pertama mungkin saya sendiri kurang persiapan. Yang kedua, kemampuan konsentrasi siswa itu berbeda-beda. Jadi meskipun kemarin sempat dibentuk beberapa kelompok, tapi ada
beberapa siswa dalam kelompok tersebut yang terlihat pasif dan tidak aktif dalam diskusi maupun ketika pada saat presentasi. Jadi mungkin itu karena memang karakteristik tiap siswa berbeda, terus daya konsentrasinya itu juga berbeda, Pak. Baik, kita sudah menemukan apa itu permasalahan kekurangannya ya Pak ya. Untuk ke depan kira-kira langkah apa ya, langkah-langkah metode-metode apa yang akan dapat terapkan untuk bisa berubah sehingga anak-anak itu lebih aktif, juga bisa menerima materi itu dengan baik dan juga bisa merata sesuai dengan kapasitas anak-anak masing-masing. Mungkin yang kemarin dan belum pernah saya coba itu pemberian ice breaking sebelum atau pada saat di tengah-tengah pelajaran. Jadi dengan harapan ice breaking tersebut mampu meningkatkan daya tarik dan motivasi siswa untuk belajar. Karena memang selama ini saya belum pernah menerapkan ice breaking di kelas pada saat siswa mengalami titik jenuh dalam menerima pelajaran. Iya. Insya Allah itu nanti akan saya coba. Bagus sekali ya Pak, kalau yang bisa diterapkan speaking, jadi anak-anak mungkin lebih bisa tertarik dan juga bisa semangat untuk belajar ya. Dari hal-hal yang mungkin anak-anak jenuh nanti bisa menjadi fresh kembali. Ya. Baik Pak, untuk yang tadi Bapak sudah menyampaikan ada kegiatan-kegiatan untuk yang perubahan-perubahan. Sekarang kira-kira Pak Anang itu bisa menerapkan itu kapan? Mungkin di beberapa pertemuan berikutnya kan saya coba yang jelas ketika ganti topik, ganti subbab, nanti insya Allah akan saya coba agar sekali lagi materi bisa tersampaikan secara merata kepada anak-anak dan anak-anak juga bisa lebih konsentrasi dalam belajar. Baik Pak, semoga nanti yang direncanakan Pak Anang nanti bisa berjalan di kemudian pembelajaran dan nanti berdampak kepada anak-anak untuk bisa menerima pembelajaran dengan baik, enjoy, bisa menerima dengan seutuhnya, dan juga nanti area yang kita kembangkan nanti bisa tercapai. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anang atas presentasi apa yang disampaikan. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Hamim untuk memberikan pengarahan atau juga motivasi atau mungkin evaluasi dari kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami persilakan Pak Hamim. Terima kasih untuk terkait yang Pak Iwan barusan untuk lakukan ya, dari apa itu namanya penilaian dari sesi ini. Yang pertama tadi Pak Iwan sudah apa ini terkait menjalin kemitraan ya pada Pak Anang ya, sudah menyebutkan tujuannya, terus kemudian Pak Iwan juga tidak menggurui, tidak langsung memberikan apa ya sesuatu yang mana itu nanti menjadikan Pak Anang bingung atau apa. Pak Iwan juga memberikan saran, saya juga masukan yang baik. Insya Allah untuk Pak Iwan terkait 8 prinsip coaching ini sudah masuk pada kegiatan kali ini. Yang ketiga juga tadi percakapan ada 2 arah dan rekan sejawat yang Pak Anang tadi yang lebih banyak berbicara ya, bukan Pak Iwannya yang berbicara lebih banyak tapi Pak Anang yang lebih banyak. Itu juga menjadikan proses dari kreatif dan menjadi aktif dari Pak Anang tadi ya. Terus kemudian mendengarkan atau mengulangi perkataan rekan sejawat dan bertanya, itu juga Pak Iwan sudah lakukan. Pertanyaan-pertanyaan juga digunakan untuk menggali permasalahan dan juga Pak Anang tadi sudah menemukan solusinya. Terus juga percakapan dari hasil tadi juga ada tindak lanjut yang konkret yang mana antara Pak Iwan dan Pak Anang tadi sudah menggali terkait dari hasil pertanyaan tadi. Untuk yang selanjutnya tadi juga sudah ditutup dengan kesimpulan dari Pak Iwan, itu juga sudah bagus Pak Iwan. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai observer di sini, sebagai pengamat dari percakapan Pak Iwan dan Pak Anang. Oke, saya kembalikan ke Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Hamim atas argumentasi, masukan dan motivasi yang diberikan kepada kami. Baik, untuk rangkaian supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan, pra observasi, kegiatan observasi di kelas,
Dan dilanjutkan pula yang terakhir, percakapan pasca observasi sudah selesai. Dan sekian, saya ucapkan terima kasih sebaik-baiknya kepada Pak Anang Priyanto yang sudah bersedia kami observasi di kelas sebagai supervisi akademik, dan juga yang sebanyak-banyak juga kepada Pak Hamim selaku pengajar praktek yang sudah membimbing saya dari awal hingga akhir. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.